bisa kenal koneksi untuk mungkin bisa mungkin dapat komunitas dan lain sebagainya. Koneksi dalam hal ini mungkin sebenarnya lewat jaringan. Kita kesadaran untuk membuat jaringan itu penting banget, dan jaringan yang lebih spesifik lagi di jaringan seni rupa misalnya, itu memang hari-hari ini kemudian dikuasai oleh jaringan seni rupa yang itu ya, jaringan seni rupa yang misalnya secara edukasi dari kampus seni, terus kemudian galeri, terus kemudian pelaku seni kan gitu. Tapi sebenarnya yang terjadi hari ini adalah jaringan itu kemudian sangat bisa dibentuk oleh kita yang muda. Jaringan itu kita berkesempatan untuk membuat jaringan sendiri. Makanya kemudian membuat komunitas itu kan berarti membuat jaringan. Apa sebetulnya sekarang mungkin yang paling update adalah kolektif seni. Itu salah satu cara untuk membuat jaringan. Tapi yang mungkin yang saya juga alami ya, teman-teman yang mungkin mau kecimpung di sini ya relakan dirimu untuk kemudian masuk ke dalam jaringan yang itu gitu. Artinya jangan selesai di koneksi virtual lewat sosial media, tapi ya datang ke pameran seni, berkunjunglah ke studio teman, berkenalanlah dengan para penulis atau kurator seni, atau kemudian bacalah buku-buku tentang seni rupa, atau yang membuat jaringan sendiri dengan sesama di peer group kalian, kemudian punya kecenderungan atau ketertarikan yang sama. Itu praktek-praktek membuat jaringan yang menurut saya tidak bisa dilupakan. Contoh kemudian hari ini, walaupun mungkin bukan hari ini banget, tapi di era-era sebelumnya ketika pameran sebelum pandemi gitu ya, ketika misalnya banyak pameran, ada perasaan menarik ketika saya barusan pulang dari sebuah pembukaan. Saya sudah bekerja sebagai perupa, tapi bahkan saya pun ketika misalnya menghadiri pembukaan pameran seni rupa, itu ada jaringan baru yang kemudian bisa muncul gitu. Jadi datang ke pembukaan pameran itu penting, berkunjung ke studio teman, atau kemudian membuka studio kita untuk dikunjungi teman lain, itu kan cara-cara yang lumrah, yang gampang dilakukan, tapi butuh komitmen berat gitu. Ya karena effortnya besar, tidak ada hasil yang tiba-tiba kemudian kita dapatkan. Tidak berarti kita berkunjung ke sebuah pameran terus kemudian besok harinya kita dapat semangat berpameran gitu kan. Tapi ya jaringan dan koneksi itu terbangun dari situ. Terus yang kedua, dengarkan banyak. Itu mungkin personal ya, dengarkan banyak. Yang saya lakukan begitu gitu, mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada saya bicara. Itu cara saya membangun jaringan saya gitu ya, karena dengan mendengarkan saya tahu ini siapa, konteksnya apa, pembicaranya apa, ini siapa, terus kemudian 2 kali mendengar lebih banyak daripada berbicara. Artinya perbedaannya 2:1 ya, jadi ada 3 kali 3 bagian. 2 kali mendengar, 1 kali bicara. Kalau mendengar saja itu ya nggak cukup, jadi dengar banyak kemudian bicarakan. Halo Mas, saya Pak Stefan, saya mahasiswa desain. Aku lagi senang mulai mengambil skripsi. Mau tak tunjukin karya aku enggak? Menurutmu gimana? Itu kan bagian dari membangun jaringan. Jadi dengarkan banyak dan ketahui pada siapa kamu berbicara. Terus kemudian mulai pembicaraan. Itu kan sebenarnya kayak itu batasan yang besar biasanya di anak muda. Saya pun mengalami waktu itu. Gimana ya memulai pembicaraan pada seniman-seniman lebih senior atau orang-orang yang kemudian secara jaringan ini strategis nih. Ya sudah, datang, dengarkan banyak, terus kemudian masuk dengan pembicaraan ya tidak usah mengada-ada, tidak usah sok pintar, masuk dengan cara aku butuh pendapat dong Mbak, menurutmu bagaimana ya cara ini. Itu awal dari sebuah jaringan yang selama ini aku alami. Mau membuat jaringan bicara seperti itu. Oke, wah menarik banget. Itu juga semoga bisa membantu ya untuk para pendengar nih yang lagi nonton. Sekarang ada 62 orang yang menonton kita. Semoga tadi saya juga lihat ada beberapa orang yang mention pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu Mas. Mereka mungkin backgroundnya bukan dari seni. Gimana ya caranya gitu. Nah, saya mau nanya lagi nih mengenai
apa ya, mengklaim diri kita gitu. Ketika kita nanti sedang berkenalan atau apa kan, sekarang tuh lagi tren banget. Di mana-mana sih lihat banget di Instagram tuh tentang self branding. Itu semua orang membicarakan itu gitu. Nah, penting nggak sih sebenarnya kalau menurut Mas Faris Tevi self proclaim diri kita, seandainya kita saya ngerasa diri saya udah oke sih untuk mengklaim diri saya, mungkin desainer atau sebagai musisi atau sebagai apapun, karena itu mungkin bakal penting ketika kita tadi ya membangun jaringan sama orang. Nah, kalau menurut Mas Faris Tevi gimana nih mengenai membranding diri kita sendiri itu? Ya kebetulan makanya saya juga concern di topik ini branding gitu. Bahkan saya memang punya beberapa pakaian tentang ini gitu. Pertanyaan apakah personal branding itu penting? Saya pikir sangat penting. Tapi apakah self proclaim itu penting? Itu sangat penting. Jadi menyatakan diri kita sebagai apa itu nggak penting. Tapi bahwa kemudian mengelola diri kita supaya kemudian ada kemudian publik kemudian menasbihkan kita sebagai apa itu penting. Kalau misalnya kita mau dianggap sebagai desainer, jangan sebut diri kita sebagai desainer, ya mendesainlah dengan bagus, mendesainlah dengan output yang optimal, yang oke hasilnya, supaya orang-orang kemudian akan bilang, oh dia desainer yang keren gitu. Jadi self proclaim itu apa sih yang oke dari self proclaim selain aku lapar dan selain aku lapar dan aku ngantuk dan aku pengen seks gitu, dan aku haus gitu. Terlebihnya nggak perlu kan, gitu nggak perlu kita bilang aku adalah perupa, aku adalah desainer gitu, karena ya pekerjaan kita yang akan bicara kan. Apa sih ada idioms let the words speaks louder gitu. Jadi aku pikir itu sangat kontekstual gitu. Personal branding penting, jadi kamu harus ngerti kamu mau menjadi apa, mau membranding diri menjadi seperti apa. Tapi juga jangan selesai dibicarakan, jangan selesai aku adalah gitu. Biarkan karyamu yang berbicara, buat terus karyamu sampai kemudian orang lain kemudian menasbihkan dirimu sebagai perupa. Sama kayak tadi Mbak Kati bilang, Mas Farid kan seniman. Saya nggak pernah self proclaim soal seniman gitu. Tapi mungkin Mbak Kati melihat karya saya, kemudian ini Mas Farid ini seniman nih. Karena begini gitu ya. Itu pada akhirnya nanti terjadi. Aku pikir begitu sih. Jadi nggak perlu deh self proclaim aku adalah pendukung yang itu. Bener-bener, berarti oke, saya dapet sih, berarti kayak lebih baik membiarkan karya kita yang berbicara daripada kita sendiri yang ngomong aja tapi sebenarnya nggak ada karyanya gitu ya Mas. Ya begitulah. Oke. Sebenarnya ini tadi tuh pertanyaan terakhir dari saya. Ada banyak banget, saya sebenarnya pengen nanya banyak banget, tapi karena dibatasi oleh waktu. Nah, saya pengen ini sih, kesimpulan-kesimpulan kecil yang tadi hasil dari diskusi kita, itu yang saya ambil itu adalah bahwa keterbatasan itu sebenarnya bukan menjadi sebuah keterbatasan, tapi harusnya keterbatasan itu menjadi pemacu kita untuk menghasilkan karya-karya yang akhirnya bisa menghasilkan karya yang lebih baik. Lalu yang tadi menarik lagi tentang art block ya, bagaimana cara kita keluar dari art block kita itu adalah dengan kita mengenali diri kita sendiri. Karena dengan kita akhirnya lebih mengenali diri kita sendiri, kita jadinya tahu gitu, bahwa kita tuh ngerjain sebuah seni itu apa yang kita paham sebenarnya. Dan yang terakhir mengenai tadi self proclaim, self branding. Self branding boleh banget, tapi lebih baik nggak usah lah self proclaim gitu. Yang paling penting kalau proclaim itu aja ya. Kalau kita lagi aus, kalau kita lagi makan, iya, aku lapar itu self proclaim boleh banget supaya orang nggak, itu sebenarnya kode ya supaya dikasih makan ya. Oke, nah, saya pengen minta untuk benar. Nah, Mas Faris Tevi punya closing statement atau punya saran atau punya pesan untuk para seniman muda, untuk para mereka-mereka yang mungkin baru berpikir
baru pengen memulai karirnya di seni, silakan. Seni itu sama seperti matematika, itu akan mudah ketika kalian pelajari. Itu aja. Wah, oke, menarik. Apapun itu akan Oke. mudah kalau pelajari. Jadi seni yang katanya ribet banget, ya sama seperti saya melihat matematika gitu, atau melihat fisika, kimia, atau apapun yang saya nggak tertarik gitu, itu akan menjadi tidak menarik buat saya dan akan menjadi susah untuk saya lakukan. Tapi buat saya seni, karena saya suka berseni, hidup saya ya mau nggak mau saya bisa bilang saya kan kerja berat ini. Terus saya kemudian resikonya adalah kemudian saya harus belajar di situ, dan ketika belajar saya makin tahu, makin pelan-pelan makin tahu, makin memperbanyak khasanahnya, dan buat saya semakin kesini seni itu makin mudah. Begitu juga hal yang bisa dicapai oleh teman-teman di luar sana. Seni itu mudah selama teman-teman mau mencintainya dan mempelajarinya. Wah, baru bilang itu hari ini. Keren. Jadi saya jadi mikir juga, mungkin kenapa kita akhirnya nggak berkembang, kita akhirnya merasa kita di situ-situ aja karena kita nggak mau belajar ya Mas, karena kita nggak mau lebih membuka diri untuk ilmu-ilmu yang baru. Iya. Kalau misalnya balik lagi ke tanya Mbak Kati pacaran sama cowok gitu ya, mesti cowoknya susah banget untuk mengerti ya, mungkin nggak begitu juga dengan sebaliknya. Oh, iya. Mantap banget. Oke. Itu tadi menjadi closing statement dari Mas Farid Stevi, yaitu seni itu akan mudah kalau dipelajari seperti matematika. Jadi saya pengen mengucapkan untuk penutup terima kasih banyak untuk Mas Farid Stevi karena sudah mau meluangkan waktunya, mau cerita-cerita sama kita, mau